Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Dewi Mulyati selaku dosen pengampu praktikum pemrograman komputer semester 117. Di sini kami kelompok 2 akan membawakan dan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Super Car Nitro. Eh, Kemudian ada anggota tim yaitu saya sendiri Muhammad Rosid, Nova Nuralisa Dewi, Muhammad Akmaluddin, Noviken Sidney, dan Nadifa Najwa Rasidya. Kemudian yang akan kita bahas ada about this game and inspiration, library use, dan aset yang digunakan, algoritma, file tree, demo games, dan juga referensi yang kami gunakan. Untuk about this game and inspiration, kepada rekan saya dipersilakan. Yang pertama adalah about this game. Game ini berjudul dengan Super Nitro, merupakan game komputer berbasis 2D dan menggunakan Pygame. Fitur yang tersedia dari game ini tuh ada tombol tutorial, tombol suara, play, tombol kecepatan, mengulangi game, serta kembali ke menu awal. Adapun konsep yang diterapkan dalam game ini yaitu sebelum memainkan game, pengguna dapat memilih mobil yang digunakan. Setelah itu, pengguna dapat memainkan game dengan ketentuan menggeser mobil dengan tombol panah di keyboard dan menambahkan kecepatan mobil dengan huruf N di keyboard. Kemudian pengguna juga dapat mengumpulkan koin dan juga bensin. Apabila pengguna menabrak rintangan yang terdapat di game, maka game akan berakhir. Next. Selanjutnya adalah inspirasi dari game kami ini terinspirasi dari game-game sebelumnya, namun fitur-fitur yang disiapkan belum sesuai. Untuk itu kelompok kami menginovasi game-game sebelumnya dan memberi judul Super Car Nitro. Ini adalah tampilan awalnya. Lanjut ke teman saya. Lalu selanjutnya ada libraries yang digunakan. Next. Di sini kami menggunakan 3 library. Yang pertama Pygame, ini berisi fungsi dan kelas yang dibutuhkan dalam membuat game. Yang kedua, library math berfungsi untuk memperluas fungsi matematika dan melakukan perhitungan ilmiah dan matematika yang kompleks. Yang ketiga, random berfungsi untuk melakukan operasi-operasi yang berkaitan dengan bilangan acak. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah aset yang digunakan. Yang pertama ada buttons, yang kedua ada cards, terus ada coin, nitro, trace, dan lainnya. Next. Untuk buttons terdiri dari tutorial, home tutorial, sound off, replay, home, play tutorial, sound on, start, raw, and play. Next. Untuk mobil kita menyediakan 8 pilihan. Next. Untuk koin kita juga menyediakan 6 jenis. Next. Untuk nitro juga kita menyediakan 6 jenisnya. Untuk tree atau pohon, kita menampilkan 4 jenis. Dan aset lainnya itu ada card, doge, nitro, horn, barrel, roadblock, game over, dan fuel. Next. Ini adalah desain atau GUI dari kelompok kami. Untuk sound yang digunakan ada klik, ada untuk koin, ada untuk saat pengisian bensin, dan juga saat merestart atau memulai. Untuk tools di stand yang digunakan, pertama pakai remove VG, Canva, dan juga image residuer. Lalu selanjutnya ada algoritma. Terdiri dari algoritma objek, yaitu mulai, import math, dan pygame. Lalu setelahnya, next, ada read algoritma, yaitu menginisiasi load untuk memunculkan gambar pada aset, menginisiasi kondisi di mana gambar bergerak seolah mobil yang berjalan, dan menginisiasi WinBleed untuk skala X dan Y jalanan. Next. Lalu ada player algoritma. Menginisiasi load untuk memuncul gambar mobil pada aset yang dipilih, mendefinisikan arah kiri kanan untuk pergerakan, dan mendefinisikan WinBleed, self image, dan self effect. Next. Lalu ada obstacle algorithm. Menginisiasi load untuk memunculkan gambar obstacle pada aset yang dipilih, mendefinisikan acak, dan mendefinisikan update untuk kecepatan dan obstacle. Next. Lalu ada nitro algorithm. Mendefinisikan acak, mendefinisikan update untuk kecepatan menambah noise, dan menginisiasi load untuk memunculkan gambar noise pada aset yang dipilih. Next, ada algoritma tree. Menginisiasi load untuk memunculkan
gambar pohon pada aset yang dipilih, mendefinisikan update untuk menambah tampilan pohon, dan mendefinisikan acak. Next. Adalah full algorithm, yaitu menginisiasi load untuk memunculkan gambar bensin pada aset yang dipilih, mendefinisikan update untuk menambah bensin, dan mendefinisikannya dengan acak. Lalu ada algoritma untuk koin, menginisiasi load untuk memunculkan gambar koin pada aset yang dipilih, mendefinisikan untuk update dan menambah koin, dan mendefinisikannya dengan acak. Lalu ada button algorithm, menginisiasi load untuk memunculkan gambar button pada aset yang dipilih, mendefinisikan update untuk menambah tombol arah untuk bergerak, dan mendefinisikan acak. Next. Saat Lalu ini adalah algoritma utama dari mulai dan mengimpor beberapa library, kemudian menginisiasi warta, menginisiasi font, menginisiasi gambar atau image, menginisiasi fungsi atau def yang telah didefinisikan pada objek, kemudian menginisiasi beberapa atau sejumlah button. Kemudian pada menginisiasi objek juga ada root, ada nitro, ada tree yang tadi telah dijelaskan dalam objek. Kemudian menginisiasi variabel, beberapa variabel yang dipilih ada dari home sampai running. Kemudian ada while untuk beberapa kondisi, untuk running, untuk pygame, untuk pergerakan, untuk sound, untuk menu dan lain-lain. Ada kondisi juga, ada kondisi menu, ada kondisi, kemudian ada kondisi home tutorial juga. Nah, seperti ini, seperti yang terlihat pada layar. Dan banyak penginisiasi. Pada rekan saya dipersilakan menjelaskan. Mungkin saya lanjut. Ini menginisiasi juga, menginisiasi speed, menginisiasi kondisi, menginisiasi nitro atau nos yang dipilih, kemudian menginisiasi kecepatan. Jika di nos akan menambah kecepatan seperti itu. Terus menginisiasi koin juga, menginisiasi bensin ketika bertambah bensinnya, seperti yang terlihat pada layar. Nah, yang terakhir mencetak pygame.draw.track, kemudian mencetak clock atau jam, terus mengakhiri pygame. Selanjutnya ada file tree, di mana ini ada file utama. Di dalam file utama terdapat file aset. Di dalam file aset ini terdapat file button, file cards, file coin, file nitro, file trees, dan jenis-jenis aset yang digunakan lainnya. Lalu dalam file utama ada file sound, di mana ada 11 jenis sound yang digunakan. Selanjutnya ada app.png dan main.py serta object.py. Next. Baik, selanjutnya ada demo. Silakan. Mungkin boleh langsung demo aja sebelum nanti ke cloud. Langsung giran aja. Nah, baik. Di sini ada tampilan home dari kita, ada tombol volume. Nah, jadi di sini ada tampilan home dari game yang kita buat. Nah, di sini tuh ada 3 tombol yang bisa kita pencet. Ada start, tutorial, sama tombol volume. Nah, di tampilan ini juga ada nama-nama kelompok dari kita. Di sini kita berlima, ada di bawah. Nah, kalau kita misalnya di sini pencet tutorial, dia bakal bawa kita ke page tutorial. Nah, page tutorial ini berisi gimana sih cara kita main game ini tuh dijelasin di sini. Di sini ada tombol home, sama kita dikasih tahu kalau misalnya kita mau keluar tuh kita tinggal pencet escape. Misalnya coba di escape. Nah, itu kita bakal instan keluar, kita ada dimanapun, mau kita di home, di tutorial page, ataupun kita di dalam permainannya, itu langsung di escape bisa. Nah, selanjutnya
Kalau tadi kita pencet volume, dipencet nyala mati itu kan bakal nyalain atau ngidupin suaranya. Nah, kalau tadi kita pencet start, kalau kita pencet start, itu dia bakal masuk ke page buat milih mobil. Misalnya, nah di sini ada beberapa mobil yang bisa dipilih. Nah, misalnya kita pilih salah satu di sini, itu bakal bawa kita ke page permainannya. Nah, di sini di page ini tuh ada beberapa objek. Jadi di sini ada jalanan. Itu ada di file nanti namanya objek. Jadi itu ngatur di sini ada jalannya gimana, obstacle-nya gimana, terus sifat mobilnya gimana, terus tombol nitronya gimana, sama bensinnya gimana. Di sini juga bisa dilihat di kiri atas itu adalah indikator bensin. Itu kalau bensinnya habis nanti bakal berakhir permainannya. Nah, kalau misalnya tadi kita dapat bensin itu bakal nambah tuh bensin kita. Ada juga nitro, itu dipencet bisa pakai tombol N kalau ada nitro. Nah, itu dia bakal munculin nitro. Nah, terus kita ngumpulin koin ini buat menambah koin kita nanti di game over. Terus kita kalau buat ngatur kanan kirinya, itu kita pencet kanan atau kiri. Gitu. Nah, buat gerakinnya itu kanan kiri. Nitro selain bisa pakai N, bisa juga pakai yang di kanan bawah ini. Yang bulatan, nah itu bisa buat nitro juga. Nah, gitu. Misalnya di game over. Nah, kalau dia nabrak obstacle itu, bakal tampil ke tampilan game over ini. Nah, ada 3 tombol di sini. Di kanan itu ada buat volume. Di tengah kalau kita mau mulai ulang. Sama di kiri kalau kita mau kembali ke home tadi tampilan awal. Nah, di sini kita dikasih tahu tadi kita bisa ngumpulin koin berapa. Tuh, di game over dulu. Nah, ada tampilan tadi kita ngumpulin koin berapa sama berapa mobil yang kita lewatin. Selain tadi kita ngelewatin obstacle kan. Nah, sama tadi jarak yang kita tempuh tuh berapa. Itu tuh ada di nanti tuh di objek gitu. Kalau kita pencet tengah, itu bakal kembali ngulang kayak tadi, masuk permainan lagi dengan mobil yang sama. Nah, kalau kiri, kita bakal balik ke home. Coba ke home. Nah, kita bakal balik lagi ke tampilan ini. Nah, kita bisa nyalain suara lagi atau matiin lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita udah selesai, kita mau akhiri game, tinggal pencet escape. Nah, kalau dilihat dari code tadi, berdasarkan yang tadi ada, itu kita ada ada 2 file. Pertama ada main sama file object. Main itu buat ngatur tampilannya gimana. Jadi tadi tampilan home-nya kayak gimana, terus button-buttonnya itu gimana, terus tampilan tutorial page-nya gimana, tampilan dalam game-nya gimana, tampilan pas kita milih game gimana, itu diatur di sini semuanya. Kalau objek itu kita buat ngatur sifat-sifat apa gitu yang bisa bekerja. Misalnya nanti kita bisa geser-geser mobil, kita pilih mobil yang kita pakai yang mana gitu. Terus di mobil tadi jalannya bisa bergerak pas kita lagi main. Ada obstacle yang muncul secara random. Nah, itu tuh kita ada di file object gitu. Ini kita di file main. Ini di file object itu buat munculin cepat-cepat. Nah, kalau di file main seperti yang tadi dijelaskan itu buat gimana sih apa rupanya gitu dari game kita yang sekarang. Mungkin itu saja demo game-nya. Lanjut. Baik, terima kasih pada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan dengan sangat komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok 2 yang telah dilaksanakan. Jika ada kritik, saran, masukan, ataupun pertanyaan, silakan ditanyakan ke personal pribadi salah satu anggota kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.